Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video tentang thariqat, kita sekarang membahas hakikat. Jadi saudara-saudaraku yang kurang paham tentang thariqat, isi kolom komentar pertanyaannya. Nanti kalau kita sama-sama pelajari. Ya, sekarang rukun agama yang ketiga yaitu hakikat atau kenyataan yang nyata, yang sesungguhnya. Berbicara hakikat, tentunya kita akan nanti berbicara tentang rasa. Setelah thariqat, zikir kita itu tadi, segala penyakit yang ada di batang tubuh kita atau di dalam hati kita itu tadi sudah bersih, suci, maka kita akan merasakan hakikat kenyataan Allah, rasa Allah. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Karena dari rasa inilah kita nanti akan sampai ke tingkatan makrifatullah. Rasa Allah sebetulnya di waktu zikir fana keseluruhan tubuh kita itu dari ujung rambut ke ujung kuku yang ruhannya itu, ruh kita itu sudah melebur dia dengan zahir batang tubuhnya. Jadi hati, akal, dan pikirannya itu sudah hanya ada Allah, maka timbullah rasa Allah. Kunci dari rasa adalah yang hidup. Di kajian sifat 20 nanti akan kita bahas lebih mendetailnya. Setelah kita bersihkan hati dari segala penyakit, kita sadar, kita tahu, dan kita meyakini ruhania kita itu dari Allah. Disebut juga dengan Nur Muhammad. Disebut juga dengan yang hidup. Allah mengatakan Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum, tiada yang hidup yang hidup. Yang hidup inilah yang rasa. Kalau tidak hidup, tidak akan merasa. Jadi jangan terjebak tentang rasa. Rasa Allah itu yang hidup. Kalau tidak hidup, tidak ada rasa. Kenapa harus dilewati fase thariqat itu tadi, perjalanan membersihkan hati itu tadi? Ini akan berkaitan dengan pemahaman kita. Kalau sifat-sifat penyakit hati, awal nafsu, sirik, dengki, kesombongan, merasa lebih pintar, pemahaman tentang rasa ini kan sulit kita yakini atau akan sulit kita dapati karena wadah kita tidak bersih. Artinya hati loh, qalbu mu'min itu hati itu. Hati, bukan jasad. Jasad bisa dibersihkan, mandi, segala macam, zahir. Kalau hati, gimana cara bersihkannya? Makanya ada orang bertanya, gimana cara membersihkan air dengan air? Tapi jangan pernah tertipu. Yang membersihkan itu, yang suci itu Allah. Salah satu asmanya
Subhanallah, Maha suci Allah, yang suci hanya Allah. Nah, makanya dalam syariat itu tadi, syariat terikat hakikat marifat ini, dia satu kesatuan, menjadi satu dia. Ilmuwan yang disebut dengan Nur Muhammad. Kenapa saya menjelaskan satu persatu? Karena jangan sampai saudara-saudara tertipu dengan kajian dan tertipu dengan bahasa. Ingat loh, kajian yang sudah sampai atau Islamnya yang rahmatan lil alamin, dia tidak akan pernah bertengkar tentang kajian Allah ini, kajian Islam. Karena kajian Islam ini tidak akan pernah salah. Yang salah itu hanya pemikiran orang. Dinalarnya lah Allah ini, rasa ini dengan akal dan pikirannya. Dinalarnya lah mencari Allah ini dengan akal dan pikirannya. Lah yang membuat akal pikiran Allah tidak mungkin yang diciptakan mengetahui apa yang diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Sementara otak dan akal itu Allah yang menciptakan. Yang akan mengetahuinya yaitu kekasihnya. Awal permulaan dijadikan Allah, sewaktu Allah itu belum ada asmanya, Allah itu belum dipanggil Allah. Zaitul Mufi diciptakannya lah Nur Muhammad atau Muhammad. Nur Muhammad atau Muhammad inilah yang nanti akan mengenal Allah atau kekasihnya tadi. Dia akan pasti kenal yang dikasihi, yang dicintai. Jadi Nur Muhammad atau yang hidup. Yang hidup nih, kita yang hidup. Kan ini hidup nih. Hidup nih sifat yang lainnya, sifat Allahnya hayat. Jadi 7 mani pada sifat Allah pada dari batang tubuh kita ini. Jami' basyir qadrat iradat kalam ilmu hayat. Jadi ini kita bahas nanti di sifat 20-nya. Jadi ini sifat Allah yang tertinggi, yaitu hidup. Karena tanpa hidup sifat-sifat yang lain tidak berlaku. Karena sifat ini nanti akan tunduk kepada zat. Sifat inilah yang disebut dengan Nur Muhammad, dan zat inilah yang disebut dengan Allah. Dengan Nur Muhammad inilah kita akan mengenal Allah. Dengan yang hidup kita akan mengenal Allah. Karena yang hidup hanya Allah. Jadi bagaimana kita aplikasinya merasakan rasa Allah itu? Ya, kita tidak mengingat lagi, tidak menyebut lagi, kita hanya merasakan rasa Allah. Ya ini. Makanya cara mendapatkan teknis mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang dan dijanjikan Allah itu dari wahai jiwa-jiwa yang tenang dalam surah Al-Fajr tadi ayat 30 tadi. Yang pertama itu, jangan pernah kau memikirkan masa lalu, karena masa lalu adalah takdir yang tidak akan pernah bisa kau rubah. Ya, dia sudah terjadi, tidak bisa dirubah lagi. Dan jangan pernah engkau memikirkan hari esok, karena hari esok engkau sendiri pun tidak tahu. Itu makanya takdir ini tidak bisa dirubah. Yang pertama, dia sudah terjadi, gimana bisa berubah? Yang kedua, dia belum terjadi, apanya yang dirubah? Kan itu.
Ini takdir. Nasib bisa dirubah. Gimana letak nasib? Hari inilah, detik inilah kepunyaan. Berbuat baiklah, sholatlah, puasalah, tebarkanlah kebaikan, karena dengan kebaikan inilah, saat inilah engkau akan menentukan hari esok yang lebih baik. Karena kenapa? Kembali ke agama atau hukum, siapa yang menanam itu yang akan menuai. Kalau kita detik ini, hari ini yang kita punyai, kita syukuri nafas ini dan tebarkan kebaikan untuk menentukan masa depan yang lebih baik atau esok yang lebih baik. Itu satu. Kedua, jangan pernah engkau atau tuan-tuan atau saudara-saudara merasa memiliki. Kejar rasa. Jangan pernah mengakui merasa memiliki apapun itu. Karena apa? Allah sudah mengatakan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Akulah mempunyai kerajaan di langit di sini. Jadi artinya dia yang punya. Loh, kalau kita ngaku, ya siap-siaplah dipertanggungjawabkan. Siap-siaplah berlawanan dengan Allah. Makanya orang yang merasa memiliki itu, apabila dia kehilangan, dia akan merasa sedih, merasa kecewa, merasa was-was, merasa ya nggak enak itu. Ya, wong dia merasa dia memiliki kok itu kehilangan. Tapi apabila kita dimiliki Allah, kita bukan memiliki, kita serahkan semuanya rasa ini kepada Allah, berarti kita dimiliki Allah, berarti semuanya tanggung jawab Allah. Dari dulunya memang tanggung jawab Allah, kita tidak ada yang berperan. Kita lahir tidak bisa kita menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa, tinggal di mana, ya kan? Kalau jantung berdetak sendiri, nggak ada dibilangnya sama kita. Kalau sempat disuruhnya sama Allah, kau Rama, urus tuh rambut tuh, panjangin tuh. Sampai mati ya ngurusin rambut aja, nggak tahu makan, nggak tahu minum, nggak tahu lagi. Nah itulah membuktikannya bahwasanya kita memang nggak ada berperan kok, karena nafsu itu aja menghijab kita semua. Allah sudah mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya melainkan izin dan pertolongan. Jadi segala sesuatu ini izin Allah. Kita merasa pun harus izin Allah. Tidak ada perang kita. Yang Allah itu yang hidup, sifatnya ini. Dia yang hidup. Ini kita akan bahas nanti. Jadi sebetulnya rasa itu tidak ada. Yang ada itu yang hidup. Kalau nggak hidup, nggak ada rasa. Almarhum namanya. Dengan rasa inilah, lamnya dulu kata. Barang siapa yang merasa maka dia akan mengetahuinya, ya kan? Mungkin itu aja dulu
tentang kajian hakikat kajian rasa. Artinya yang hidup yang merasa, yang hidup yang merasa, karena yang hidup hanya Allah. Ini kita nanti akan tingkatan makrifatullah. Jadi untuk mencapai ketingkatan makrifatullah dari yang hidup inilah, dari Nur Muhammad, asal kejadian ini. Nanti part-partnya kita bahas tentang makrifatullah. Semuanya tergantung kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita gambarkan, yaitu berjumpa dengan kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.